Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Al-Ghazwul Fikri, pola baru penyerangan Islam, yang akan mengetengahkan dahsyatnya bahaya Ghazwul Fikri dan sejarah awal dimulainya Ghazwul Fikri. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, Ghazwul Fikri sering juga disebut dengan perang intelektual, perang kecerdasan, perang otak, perang non-konvensional atau perang tak terlihat, di mana senjata yang dipakai bukan pedang, pistol, tombak, keris ataupun bom, melainkan pemikiran, tulisan, ide-ide, teori, argumentasi, propaganda, agitasi, dialog, retorika, dan perdebatan yang bersifat defensif maupun ofensif. Jadi Ghazwul Fikri merupakan perang yang tidak menumpahkan darah, tidak menghancurkan gedung-gedung, sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah, tidak menghancurkan suatu wilayah, tidak ada dentingan senjata dan desingan peluru. Namun daya ledak dan daya rusaknya lebih hebat dari perang-perang konvensional, karena objek serangannya bukanlah tubuh manusia, melainkan otak dan hati manusia itu sendiri. Nah, jika korban Ghazwul Fikri seorang tokoh intelektual atau ulama terkemuka dan berpengaruh, maka daya ledak Ghazwul Fikri itu akan cepat menjalar kemana-mana melebihi daya ledak bom atom sekalipun. Karena tokoh intelektual atau ulama tersebut akan diikuti, ditiru segala gerak-geriknya, dan petuah-petuahnya akan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari oleh para pengikut dan kaum penggemarnya. Misalnya tokoh intelektual atau ulama tersebut menjadi manusia sekuler, hedonis, materialis, pragmatis, liberalis, pluralis, otomatis para pengikut-pengikutnya akan menjadi manusia serupa. Tentu saja jika diarahkan pada umat Islam, maka umat Islam sudah pasti akan tercabut dari akidah Islamnya. Semangat dan kemauannya untuk memperjuangkan agama Islam akan memudar dan semakin lama semakin menghilang. Itulah tujuan dan target dari Ghazwatul Fikri. Dan untuk ini mereka tidak segan-segan menggunakan dana, menggelontorkan dana yang sangat besar kepada berbagai pergerakan Islam, organisasi, termasuk ulama dan tokoh-tokoh intelektualnya. Sehingga tanpa dirasa dan disadari, beberapa tokoh Islam dan gerakan Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak bisa tidak wajib melakukan upaya-upaya sistematis, terkonsep, dan radikal untuk mengimbangi itu semua, agar virus-virus Ghazwul Fikri tidak semakin menular kemana-mana. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, dewasa ini umat Islam di seluruh dunia sedang dilanda berbagai masalah, mulai dari kemiskinan, keterbelakangan, keterpurukan, dijadikan Islam sebagai musuh bersama, sampai Ghazwul Fikri, perang pikiran, sampai Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri atau perang pemikiran merupakan strategi terbaru musuh-musuh Islam, di mana menyerang Islam tidak lagi menggunakan senjata, berhadapan-hadapan, face to face, melainkan menggunakan pemikiran. Sebagaimana dinyatakan Henry Martin, salah satu arsitek Ghazwul Fikri, "Aku datang untuk menemui umat Islam, tidak dengan senjata tapi dengan kata-kata, tidak dengan kekuatan tapi dengan logika, tidak dengan benci tapi dalam cinta." Itu kata Henry Martin.
Tujuannya tidak lain agar terjadi ifsadul akhlak. Tujuannya tiada lain agar terjadi ifsadul akhlak, rusaknya akhlak, tahdimul fikrah, robohnya pemikiran, idzabah asyaksiyah atau larutnya kepribadian, aridah kemurtatan, sampai alwala lil kafirin atau setia pada orang-orang kafir. Sejarah Ghazwul Fikri. Sejarah Ghazwul Fikri dimulai dari meletusnya Perang Salib. Perang Salib merupakan puncak perseteruan kaum muslimin dengan Barat. Disebut Perang Salib karena orang-orang Kristen Eropa menggunakan tanda salib di dadanya sebagai simbol pemersatu dan menunjukkan bahwa peperangan yang dijalankan adalah perang suci atau perang agama. Tujuan Perang Salib adalah membebaskan kota suci Yerusalem atau Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin. Perang Salib ini berlangsung dari tahun 1095 sampai 1291 Masehi. Dengan kekalahan ada di pihak Kristen. Karena kekalahan tersebut, maka semangat membalas dendam sangat membara selama berabad-abad. Terlebih ketika mereka menyaksikan keberhasilan dan kecemerlangan ekspansi Islam yang mampu menduduki Eropa selama berabad-abad. Nah, Perang Salib ini telah memberikan pelajaran berharga pada kaum Kristen bahwa jika mereka mengibarkan bendera Kristen atau salib dalam berhadapan dengan kaum muslimin, maka mereka akan kalah. Sejak itu, ada sebagian tokoh Kristen yang menilai Perang Salib merupakan cara yang tidak tepat untuk menaklukkan kaum muslimin. Salah satu tokoh terkenal adalah Petrus Venerabilis 1094 sampai 1156 Masehi. Peter adalah tokoh misionaris Kristen pertama di dunia Islam yang merancang bagaimana menaklukkan Islam dengan pemikiran, bukan dengan senjata. Ketika itu sekitar tahun 1141 sampai 1142, Peter mengunjungi Toledo, Spanyol. Di sana ia menghimpun sejumlah cendekiawan untuk menerjemahkan karya-karya kaum muslimin ke dalam bahasa Latin. Terjemahan itu akan digunakan sebagai bahan untuk misionaris Kristen terhadap dunia Islam. Dan salah satu usaha sukses Peter adalah menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Latin oleh Robert of Caton. Menurut Peter, pengkajian Islam, Islamic Studies, perlu dilakukan oleh kaum Kristen agar mereka dapat membaptis pemikiran kaum muslimin, di mana kaum muslimin bukan saja perlu dikalahkan dengan ekspedisi militer, melainkan juga harus dikalahkan dalam pemikiran mereka. Peter mengajak orang Islam ke jalan keselamatan Kristen dengan cara mengalahkan pemikiran Islam. Ia berangkat dari kepercayaan Kristen bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Islam menurutnya adalah sekte kafir terkutuk sekaligus berbahaya, serta Muhammad dikatakan adalah orang jahat. Selain menugaskan para sarjana Kristen untuk menerjemahkan naskah-naskah bahasa Arab ke dalam bahasa Latin, Peter juga menulis 2 buku yang menyerang pemikiran Islam. Strategi Peter Venerabilis ini kemudian menjadi rujukan baku kaum misionaris Kristen terhadap kaum muslimin. Henry Martin, tokoh misionaris berikutnya, juga membuat pernyataan, "Aku datang untuk menemui umat Islam, tidak dengan senjata, tapi dengan kata-kata, tidak dengan kekuatan, tapi dengan logika, tidak dengan benci, tapi dengan cinta." Hal senada dikatakan tokoh misionaris lain, Raymond Lull. "Saya melihat banyak ksatria pergi ke tanah suci dan berpikir bahwa mereka dapat menguasainya dengan kekuatan senjata. Tapi pada akhirnya semua hancur sebelum mereka mencapai apa yang mereka pikir bisa diperoleh." Lull mengeluarkan resep bagaimana Islam dapat ditaklukkan, yakni bukan dengan darah dan air mata,
melainkan dengan cinta kasih dan doa. Strategi penaklukan Islam melalui pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh para misionaris Barat. Sebagian dari mereka memang membawa semangat lama kaum misionaris. Sebagian lagi melakukannya untuk kepentingan penjajahan atau kolonial. Dan sebagian lagi bermotifkan semata-mata untuk kajian ilmiah. Kini, setelah beratus-ratus tahun, kaum orientalis telah berhasil meraih sukses besar dalam bidang studi Islam. Bukan saja mereka berhasil mendirikan pusat-pusat studi Islam di Barat dan menerbitkan ribuan buku tentang Islam, tapi mereka juga berhasil menghimpun literatur-literatur Islam dalam jumlah yang sangat besar. Tidak hanya sampai di situ, kerja keras mereka ratusan tahun kemudian membuahkan hasil yang sangat mengagumkan, yaitu terciptanya kader-kader cendekiawan dan pemikir dari kalangan Muslim sendiri yang getol sekali mengais-ngais dan membongkar serta menyerang bangunan pemikiran Islam dan umat Islam tanpa ilmu dan metodologi yang memadai. Maka penaklukan pemikiran yang dicita-citakan oleh Petrus Venerabilis telah menjadi sebuah kenyataan. Inilah yang menjadi tujuan utama kalangan misionaris Kristen ketika berlomba-lomba menjelajahi dunia Islam. Sebagaimana dinyatakan Samuel Martinus dalam konferensi Al-Quds 1935, dia mengatakan di hadapan peserta konferensi orang-orang Kristen itu, sebenarnya tugas kalian bukan mengeluarkan orang-orang Islam dari agamanya menjadi pemeluk agama kalian atau Kristen. Akan tetapi cukup menjauhkan mereka dari agamanya, menjauhkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang putus hubungan dengan Tuhannya dan sesamanya. Mereka saling bermusuhan antara teman-temannya sendiri, menjadi terpecah belah dan jauh dari persatuan. Dengan demikian, kalian telah menyiapkan generasi-generasi baru yang akan memenangkan kalian dan menindas kaum mereka sendiri sesuai dengan tujuan kalian. Selanjutnya, Zemer melanjutkan bahwa sejak 1882 Masehi, politik penjajahan telah menguasai kurikulum pengajaran di sekolah-sekolah dasar dengan menghapuskan pengajaran Al-Quran dan sejarah Islam. Dengan demikian, ia telah menciptakan suatu generasi yang bukan Muslim, bukan Nasrani, dan bukan Yahudi, yakni generasi yang labil, materialistis, tidak percaya akidah, tidak tahu kewajibannya kepada agama, dan tidak memuliakan tanah airnya. Ghazwul Fikri telah dilakukan oleh para orientalis Barat sejak beberapa ratus yang lalu sebagai warisan dari perang salib dan kolonialisasi, alias penjajahan yang mereka lancarkan. Ini mereka lakukan untuk memperlemah akidah, ghirah, dan kecintaan atau mahabbah umat Islam terhadap agamanya. Dengan lemahnya umat Islam, mereka mudah memecah belah dan menguasai, sehingga bisa menjajah, menguasai semua segi kehidupan umat Islam. Akhirnya umat Islam akan turut kemana angin dihembuskan oleh penjajahnya. Salah satu upaya penjajah itu adalah memasukkan pemahaman bahwa Islam itu hanya sebatas ibadah mahdhah. Tidak ada ekonomi Islam, tidak ada politik dalam Islam, tidak ada ilmu pengetahuan Islam, tidak ada budaya Islam, dan sebagainya. Sehingga mereka leluasa menyusupkan ideologinya, baik kapitalisme, sosialisme, komunisme, liberalisme, sekularisme, ke dalam memori-memori umat Islam. Mereka pisahkan antara dunia dan akhirat. Masing-masing dari keduanya tidak berhubungan dan tidak saling mempengaruhi. Hukum Islam mereka lihat sebagai hukum yang kolot, ketinggalan zaman, dogmatis, dan tanpa metodologis yang jelas dan ketat. Selanjutnya, lewat tangan dan lisan para sarjana Muslim didikan Barat sebagai perpanjangan tangan dan mulut para orientalis, perang ini terus mereka lancarkan
dan menusuk langsung ke jantung kaum muslimin, ke tengah-tengah kaum muslimin. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ghazwul Fikri merupakan model penjajahan baru Barat terhadap Islam, hasil dari ketakutan berlebih terhadap Islam atau istilahnya Islamfobia, dan secara moral adalah bentuk penghancuran Islam secara besar-besaran, sistematis, terkonsep, dan tentu saja tindakan tersebut sangat tidak manusiawi dan tidak beradab. Umat Islam perlu menyikapinya dengan hati-hati dan kritis terhadap upaya-upaya berbagai pihak yang melonggarkan akidah Islam dan menimbulkan keraguan umat Islam terhadap Al-Quran dan hukum-hukum Allah. Berikut ini merupakan beberapa contoh pernyataan tokoh dan intelektual Islam yang sudah terjangkiti virus Ghazwul Fikri. Antara lain, pertama, Mun'im Sirri. Dia pernah menyatakan, sebetulnya apakah Muhammad itu sebuah nama panggilan atau bahkan sosok fiktif? Bahkan kata Muhammad baru ditemukan pada abad ke-8 atau ke-9. Selain itu, Bung Karno saja yang lahir pada abad ke-20, tempat kelahirannya masih diperdebatkan, apalagi Muhammad yang terlahir sekitar 1400 tahun yang lalu. Kedua, Ahmad Sukron Amin. Dia anggota jaringan Islam liberal. Dia menyatakan, sedekah ialah pemberian secara sukarela tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ciuman dengan non-mahram termasuk contohnya. Selain itu, jika lingkungan setempat menganggap ciuman di muka umum tidak merusak kenyamanan publik, maka hal tersebut bukan mungkar. Muhammad Guntur Romli, juga anggota jaringan Islam liberal, dia menyatakan, adakah Islam yang murni? Tidak ada. Karena dari sononya Islam adalah ajaran oplosan. Ada Armando, dosen UI, membuat suatu pernyataan. Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, blues. Dan selanjutnya Lokman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama. Orang yang berpuasa harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Oleh karena itu, pemilik warung makan memiliki hak untuk tetap buka pada siang hari selama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.